kembali lagi di channel Marathon, channelnya kaum rebahan. Ya, hari ini ada project manhwa terbaru bergenre survival yang bau-baunya akan segera mendapatkan lisensi. Tapi bisalah jadi opsi rekomendasi kalian. Manhwa ini berjudul Escort Agency of the Apocalypse, di mana bumi tiba-tiba dilanda bencana dan semua kota menjadi reruntuhan. Di era ini, semua makhluk hidup mengalami mutasi yang tidak diketahui berasal dari mana, dan adanya demonic beast yang mendominasi dunia baru. Sementara para manusia hanyalah semut di mata monster-monster tersebut. Namun ada sekelompok orang yang tidak kenal takut yang masih berkeinginan untuk menghubungkan pemukiman peradaban manusia yang tersebar luas entah berantah. Mereka dikenal sebagai escort atau pendamping. Salah satunya adalah MC kita yang bernama Lu Ren Jia, seorang escort tingkat besi hitam terkuat saat ini. Dia merupakan sosok pahlawan yang entah mengapa selalu hadir di saat semua sudah porak-poranda. Remaja yang tak kenal takut berhadapan dengan jenis apapun demonic beast yang ada di depannya. Ditambah, ia saat ini tertarik dengan simbol apa yang ada di beberapa monster beast, seperti yang ia temui kali ini. Dan juga, beruntungnya terdapat salah satu korban yang masih hidup meski kini berada di genggaman monster tersebut. Segera MC kita memperkenalkan namanya dan tingkat escort yang telah dia capai. Namun setelah wanita itu mengetahui bahwa escort yang akan menyelamatkan dia adalah tingkat rendah, wanita itu segera meminta Ren untuk pergi daripada mengorbankan nyawanya secara percuma. Tetapi ketika wanita tersebut akan menjadi santapan monster itu, Ren Jia segera memotong tangan beast itu dan menyelamatkannya, hingga membuat monster itu mulai mengamuk. Meski begitu, beast tersebut masih bukan tandingan bagi Ren, karena hanya dengan satu serangan saja monster itu sudah terbelah menjadi beberapa potongan. Setelah pertarungan itu, MC kita meminta wanita sebelumnya bertahan sedikit lebih lama lagi, karena dia akan membantunya untuk mendapatkan perawatan. Tapi wanita itu malah meminta Ren untuk menyelamatkan adiknya yang kabur dari kejaran para monster, karena dia adalah harapan terakhir dari desa mereka. Di sisi lain, terlihat gadis muda yang sedang berlari membawa kotak dikagetkan oleh kehadiran Ren Jia yang tiba-tiba berada di depannya. Tanpa diduga, MC kita langsung mendapatkan fan service yang mengenakan. Diketahui gadis muda tersebut bernama Lu Xianxian, adik dari wanita sebelumnya. Setelah mereka saling memperkenalkan dirinya, segera sebuah pohon besar terbang ke arah mereka yang berasal dari monster beast yang mengincar Xianxian. Untungnya, Ren dengan sigap menghindarinya, sekaligus menyelamatkan gadis muda itu hingga mendapatkan fan service-nya sekali lagi. Enak banget nih. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara tembakan dari kejauhan yang langsung melubangi kepala monster tersebut. Semakin terlihat mendekat, tembakan tersebut ternyata berasal dari seorang pria berkacamata yang mengendarai skuter sidecar. Namun tembakan sebelumnya tidak langsung membunuh monster itu, bahkan membuat monster tak bermata tersebut melampiaskan kemarahannya kepada Ren Jia. Tak tinggal diam, pria skuter itu langsung melompat dari kendaraannya dan membombardir monster tersebut hingga kepalanya meledak. Setelah melakukan aksi kerennya, pria berkacamata itu terjun dengan gaya, lalu menanyakan keadaan gadis tersebut layaknya buaya. Mendengar perhatian itu, Xianxian pun tersipu malu dan segera mendekat ke arahnya sembari memuji kehebatannya. Tak lupa, pria berkacamata tersebut memperkenalkan namanya, yakni Si Nape, seorang escort tingkat perak putih.
Kemudian MC kita juga memperkenalkan dirinya dan menunjukkan lencana besi hitamnya yang membuat Napei tersentak kaget. Menurut peringkat serikat, ada 6 tingkat escort yang ada di dunia. Pertama, besi hitam. Yang kedua, perunggu. Ketiga, perak putih. Keempat, emas. Kelima, platinum. Dan yang terakhir, berlian. Tingkat tersebut juga sesuai dengan tingkat Demonic Beast. Hanya escort yang sesuai yang dapat mengalahkan Demonic Beast yang sama. Di sisi lain, ketika Napei mengembangkan kemampuannya, MC kita mengajak Xian pergi meninggalkan Napei yang mengoceh sendirian. Kemudian gadis muda itu terhenti dan bertanya kenapa dia mengetahui tentang dirinya. Ren kemudian memberikan medal kakaknya dan menyampaikan keinginan terakhirnya untuk mengawal Xian kembali ke desa, serta meminta maaf karena keterlambatannya menyelamatkan nyawa kakaknya. Setelah mendengar itu, Xian pun terduduk lemas dan menangisi kepergian kakaknya. Bahkan Napei yang mendengar itu ikut bersimpati padanya. Namun mereka rupanya salah paham atas perkataan Ren Jia, yang sebenarnya kakaknya masih hidup dan sekarang berada di camp perawatan terdekat. Namun MC kita enggan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Toh MC kita tak yakin apakah kakaknya masih hidup dengan luka seperti itu. Ren kemudian memberitahu bahwa kakaknya sudah membayar dirinya untuk mempercayakan nyawa Xian di tangannya. Bayaran tersebut berupa genetic evolution fluid yang mana membuat Napei terlihat iri. Setelah bencana terjadi, semua makhluk hidup mengalami mutasi yang tak dikenal dan menjadi Demonic Beast. Dalam rangka untuk bertarung dengan monster seperti itu, manusia membangun metode luar biasa untuk mendapatkan kekuatan. Obat itu disebut genetic evolution fluid. Obat yang dinilai mahal dan langka. Setelah mengetahui itu, Napei segera menenangkan Xian terlebih dulu, lalu membujuk gadis kecil itu untuk memenuhi keinginan terakhir kakaknya agar bisa mengirim suplai kembali ke desa. Melihat perkataan Napei ke Xian, MC kita lantas memuji sikap tersebut dan segera mengajak gadis kecil itu pergi. Namun Napei menahan sejenak dan memujuk Xian untuk mengizinkan dia ikut dalam misi ini. Hal tersebut didasari bahwa monster beast area sekitar sangatlah kuat dan tidak mungkin escort level bawah bisa menahannya sendirian. Mendengar kata-kata itu jelas membuat Ren bertanya apa maksud tujuan dari pria berkacamata tersebut. Senyum licik dari Napei pun tergambar dengan ucapan kekhawatirannya sebagai alasan. Kemudian Napei pun melancarkan siasatnya dengan membujuk Xian memberikan genetic fluid itu kepadanya sebagai bayaran atas pengawalannya nanti. Namun sayangnya di desa tempat tinggal Xian hanya memiliki satu serum. Setelah mendengar itu, Napei lalu memaksa Xian untuk meminta Ren mundur dari tugasnya. Dengan itu, Xian bisa membayarnya. Ketika selesai mendengar semua omong kosong dari Napei hanya untuk serum ini, Ren pun tersenyum lebar dan berniat untuk tidak menyerahkannya. Sebab serum tersebut tidak hanya bisa membangkitkan kekuatan, namun juga bisa menaikkan kekuatan seseorang. Karena mereka berdua terlihat sangat kekeh, Napei pun segera menodongkan senjatanya ke arah Ren, sembari menuduhnya menipu kakak Xian demi serum tersebut. Situasi pun menjadi kacau dan membuat Xian begitu panik. Ketika Napei meminta gadis kecil itu untuk tenang, Ren kemudian menghilang dari hadapannya dan membuat tubuhnya terdiam kaku ketika suara MC kita terdengar di belakang telinganya. Setelah mendengar suara tersebut,
Napei pun bertanya-tanya sejak kapan dia berada di belakangnya. Untungnya tujuan MC kita hanya untuk mengembalikan serum itu kepada Xianxian dan meminta ia sendiri yang memutuskan siapa pengawalnya. Sembari berpikir, Xianxian sebenarnya ingin menyewa escort yang lebih tampan dan berlevel tinggi. Sehingga ucapan tersebut membuat MC kita 2L, lesu dan loyo. Tetapi gadis kecil itu meminta Ren untuk tidak salah paham terlebih dulu. Dia sebenarnya sangat bersyukur Ren datang dan menolongnya. Tapi ia memutuskan untuk memilih Napei sebagai eskortnya. Karena sudah mengetahui jawaban itu, MC kita dengan berat hati membiarkan mereka untuk pergi. Namun ketika Ren sendirian dan tak sengaja melihat simbol apa di monster di dekatnya, mau tak mau Ren harus mengikuti mereka berdua. For your information, 150 tahun yang lalu, saat bencana menghancurkan seluruh dunia, para elit dari berbagai negara dibawa ke bunker pengungsian yang sudah dipersiapkan untuk mereka. Setelah itu, sekelompok manusia ini membuat rencana untuk mempertahankan peradaban dan akhirnya mendirikan 5 suar cahaya yang dikenal sebagai Dragon, Fish, Snake, Oz, dan Bear, dengan bunker mereka sebagai intinya. Dan ternyata Renjia adalah unit khusus yang dikirim untuk pergi ke yurisdiksi markas Fish. Bocah itu diwajibkan untuk merahasiakan identitasnya dan diharuskan mencari cara untuk menutupi dirinya. Ucapan tersebut akhirnya dikabulkan oleh MC kita kala itu sebelum bertugas dengan menyamar sebagai tanaman. Tentu saja Ren langsung dihantam lencana tepat di arah wajahnya. Kemudian Pak Tua itu memberinya informasi tambahan untuk mencari orang dengan lambang apa. Mereka adalah organisasi anti-escort yang suka menyerang para penjaga. Dan Ren diutus untuk menyelidiki hal tersebut juga. Pov lalu menunjukkan Xian dan Napei yang sedang mengebut mengendarai Rolls Royce, kendaraan mewah untuk escort kelas atas. Alasan tersebut dikarenakan susahnya medan yang harus dilewati escort tingkat silver ke atas untuk menjalankan misinya. Ditambah lagi, kendaraan itu untuk menyimpan tenaga dan untuk melarikan diri dari bahaya kapanpun. Menurut Napei, misi yang diterima oleh escort tingkat besi hitam terbilang cukup mudah. Untuk itu, mereka tidak mendapatkan kendaraan. Namun sayangnya, Xianxian berkata Renjia tak kalah keren dari kendaraan ini, karena ia bisa melaju tepat di belakang mereka. Mendengar informasi itu, pria berkacamata ini pun panik dan langsung oleng ketika Napei dengan jelas mendengar suara Ren berada di sampingnya untuk tetap berhati-hati. Seketika itu, Napei langsung menghentikan motornya dan bertanya kenapa Ren berada di sini. Dengan wajah lugunya, MC kita kemudian berkata, jika bukan karena motormu yang terlalu berisik, aku takkan kemari, ucap Renjia. Tapi tak hanya MC kita yang terganggu akan suara motor tersebut. Nampaknya mereka juga kedatangan Monster Beast monyet yang akan mengganggu reuni mereka. For your information, Demonic Beast awalnya adalah hewan biasa pada umumnya. Namun mereka bermutasi menjadi makhluk yang mendominasi dunia baru setelah bencana terjadi. Escort Union membagi Demonic Beast menjadi 6 kelas: Normal, Great, Super, Ultra, Legendary, dan God. Tapi tingkat terendahnya memiliki kekuatan yang jauh melebihi manusia biasa. Sementara legenda mengatakan bahwa kelas Demonic Beast tingkat God masih berhibernasi jauh di dalam gunung sepanjang tahun. Namun sekali ia bergerak,
kekuatannya dapat mengguncang bumi dan dapat menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Jadi berasa main Monster Hunter. Kembali ke cerita, di mana saat ini monyet tersebut menganggap Ren dan rombongannya seperti semut yang ingin diinjak. Tak lama setelah mereka saling bertatapan, monyet tersebut langsung turun menghantam tanah. Monyet itu langsung turun menghantam tanah yang ada di arah mereka. Namun serangan monster itu terlalu lambat bagi MC kita, yang juga berhasil menyelamatkan Xian dari serangan kejutan itu. Tapi di situasi seperti itu, Ren malah berfokus pada aroma aneh di sekitar sana. Alhasil, Napei memarahinya dan menyuruhnya untuk fokus pada bis yang ada di hadapan mereka. Menurut informasi, bis itu dikenal sebagai monyet Ime. Konon, sebelum bencana terjadi, para monyet itu dikenal sebagai hewan pengemis dan perampok makanan untuk bertahan hidup. Tapi bis itu hanya kelas super yang hidup berkelompok. Jadi bukanlah ancaman bagi escort tingkat silver seperti Napei menghadapi base itu sendirian. Sikap Ren tersebut mendapat sindiran dari Ren karena sempat menyepelekan monyet itu. Kemudian serangan kedua pun tiba, namun kali ini tembakan dari Napei menghentikan monyet tersebut. Meski tidak menimbulkan luka, ucap Xian, Napei pun menyuruh dia untuk bersabar karena amunisi yang baru saja ia tembakan ternyata bom waktu yang mampu meledakkan tubuh monyet itu seketika. Setelah itu, Napei pun tertawa kegirangan ketika mendapatkan pujian dari Xian. Akan tetapi, Ren lalu mengingatkan pria berkacamata itu kembali dengan kata-katanya yang tadi, sembari menoleh ke atas bahwa monster itu memang hidup berkelompok. Setelah mendengar itu dan ikut menoleh ke atas bangunan, Napei segera cabut dari sana dengan cepat. Namun Ren masih ragu apakah motornya bisa mengebut jauh dari kejaran monyet-monyet itu. Selagi Napei berusaha menancapkan gas semaksimal mungkin, ia lalu menyuruh MC kita untuk tetap diam, sembari menembak satu persatu monyet yang mengejarnya. Akan tetapi, base itu terlihat semakin banyak bermunculan di atas gedung dengan amarah untuk membalas dendam saudaranya. Gebleknya, MC kita hanya berleha-leha dan berkata, lebih banyak bis yang kau bunuh semakin banyak mereka akan muncul dan pada akhirnya akan memicu gelombang iblis. Bukankah itu ilmu dasar dari escort? Ucap MC kita. Tentu saja mendengar ucapan tersebut membuat Napei semakin geram dan panik dengan sendirinya. Jika ia tidak menembak monyet-monyet itu, sama halnya mereka hanya menunggu ajal. Napei bahkan berencana untuk menurunkan Ren sendirian dan melihat apa yang akan dilakukan escort pemula untuk mengatasi masalah ini. Namun sebelum itu terjadi, MC kita mempunyai rencana yang lebih bagus, yakni kabur bersama Xian berdua. Ketika melihat mereka turun dari motornya, Napei hanya bisa menganga sebelum ia dikepung oleh puluhan monyet bis dan kabur seorang diri. MC kita pun tertawa terbahak-bahak melihatnya, sementara mereka bersembunyi di bangunan untuk sementara waktu. Kini nasib Napei sedang di ujung tanduk dengan umpatan kesal untuk MC kita. Meski begitu, Napei masih berusaha semaksimal mungkin untuk bisa lari dari kejaran monyet bis itu. Bahkan dia menunjukkan akselerasi berkendaranya di atas dinding, diiringi dengan tembakan tak terduganya. Menurut Napei, tak peduli seberapa banyak gelombang monster yang akan datang, mereka semua tetap tidak sebanding dengannya. Akan tetapi, jika situasi ini terus berlanjut, Napei akan rugi besar karena pelurunya terbilang sangat mahal. Dia bertekad jika setelah menyelesaikan masalah ini,
dia akan membuat perhitungan dengan Ren Jia. Namun takdirnya berbanding terbalik dengan pemikirannya, karena kemunculan sosok Beast dengan siluet hitam langsung menghantamkan beton besar ke lajurnya. Di sisi lain, MC kita malah menyeduh minuman hangat dan bersantai-santai di sana. Bahkan Ren dengan lugunya menawarkan minuman itu kepada Xian yang sedang kesal dengannya. Menurut gadis kecil itu, Ren tidak berperasaan meninggalkan Nape di luar sendirian. Apalagi dengan suara gemuruh hebat yang barusan terdengar. Akan tetapi, tanggapan Ren masih sama. Dia malah menawarkan untuk mengantar Xian ke desa terlebih dulu, lalu kembali kemari untuk mencari mayat Nape. Dengan respon yang cepat, Xian menolak tawaran itu karena persediaan penting masih dibawa oleh Tuan Nape. Ren pun lalu bertanya bagaimana dengan kotak yang ada di sebelahnya. Sayangnya, kotak yang dibawa Ren adalah bekal sehari-hari dan beberapa pasokan medis. Yang paling penting adalah serum flavonoid yang digunakan untuk wanita hamil selama persalinan. Item itu ia serahkan kepada Nape. Tanpa flavonoid, bayi yang baru saja lahir akan dalam bahaya. Setelah mendengar omongan Xian, membuat Ren tersenyum terbelalak dengan situasi tak terduga seperti itu. Tapi Ren yakin Nape tidak akan mati semudah itu kecuali ada Beast yang lebih kuat muncul. Toph berganti pada Nape yang kaget dengan kemunculan sosok Beast tersebut. Dia bahkan terlihat seperti pemimpin kawanan mereka. Sosok itu bukanlah Beast biasa, melainkan monster berdarah campuran manusia. Sosok itu lalu menyapa Nape dengan girang karena beruntung menemukan eskor tingkat silver putih. Hanya dengan melihatnya saja membuat tekanan yang begitu hebat membebani tubuh Nape. Seperti ia sedang berhadapan dengan demonic beast kelas tinggi. Ia berpikir untuk secepatnya bisa kabur dari sana. Namun sebelum Nape mengambil langkah, beast itu langsung menghantamnya ke dinding. Di sisi lain, Xian menceritakan informasi mengenai desanya yang didominasi oleh wanita. Oleh karena itu, mereka kurang perlindungan dan hanya bisa mencoba mencegah kemarahan yang disebabkan Beast dan perampok dengan mengorbankan setiap generasi tercantik di desa mereka. Para wanita diharuskan menikahi pria awakener kuat untuk mendapatkan perlindungan darinya. Oleh sebabnya, bayi adalah masa depan untuk desa mereka. Setelah mendengar itu, Ren merasa ada yang ganjil dalam cerita tersebut, yakni mengapa mereka meminta Xian mengirimkan barang-barang itu. Kemudian, mana pria awakener yang kuat yang melindungi desa? Dengan wajah memerahnya, akhirnya Xian berkata bahwa ia memilih Tuan Nape sebagai pelindungnya. Dengan kata lain, barang tersebut adalah mas kawin. Tujuan Xian keluar dari desa untuk mencari calon suami. Nampaknya gadis kecil itu sudah tertarik dengan Nape yang gagah dan terampil. Selain itu, dia adalah escort tingkat silver. Di tengah obrolan itu juga, Ren merasakan aura yang ganjal dan langsung mengajak Xian ikut dengannya. Jejak aura tersebut tepat berada di lokasi terakhir Nape berdiri dan hanya menyisakan motornya sendirian. Mereka kemudian mencari pria berkacamata tapi tidak menemukan mayatnya. Xian pun langsung lemas bersila memikirkan flavonoidnya. Ren juga tak menyangka adanya beast kelas tinggi telah muncul. Mau tak mau, Ren harus mencarinya karena ada dua alasan, yakni mengambil kembali flavonoid dan membunuh beast kelas tinggi itu. Akan tetapi Xian ragu untuk mencarinya karena Ren hanya eskor tingkat rendah.
Ketika mendengar keraguan itu, MC kita hanya bisa menjawabnya dalam hati bahwa ia eskor tingkat rendah terkuat. Di sisi lain, di tengah hutan di dalam gedung kosong, terlihat Nape yang terikat di tali tersadar dan melihat bis humanoid itu menyisihkan objek percobaannya yang telah gagal. Dia kemudian berjalan perlahan menuju Nape yang membuat pria berkacamata itu terbelalak ketakutan. Ia kemudian mencoba lepas dari ikatannya sembari memohon untuk mengampuni nyawanya. Nape berjanji akan memberikan apapun yang sosok itu inginkan, asal dia tidak berakhir menjadi kelinci percobaan. Untungnya, sosok tersebut memang ingin membiarkan Nape tetap hidup. Akan tetapi, dia harus berhubungan badan dengan bis monyet betina yang sudah ia siapkan. Kasihan banget. Itulah definisi mati tak mau, hidup pun enggan. Tak jauh dari sana, terlihat Ren dan Xian merespon dengan santai teriakan penuh semangat dari Nape di kejauhan. MC kita hanya bisa tertawa melihat bulu monyet itu yang lucu. Sementara Xian sedang berpikir bagaimana mereka bisa menyelinap ke sana. Kemudian Ren bertanya apa Xian pernah melihat lambang beruang putih atau apa di punggung beberapa monster beast di daerah sini. Namun sayangnya Xian tidak pernah melihat lambang itu. Lalu gadis itu kembali bertanya kenapa Ren mencari benda tersebut. Beruntungnya MC kita mempunyai alasan untuk bertarung karena ia memiliki lambang tersebut di belakang pemimpin base itu. Akan tetapi reruntuhan lokasi pemimpinnya dikelilingi oleh bis monyet yang banyak, dan jika dibiarkan mereka akan menghancurkan desa seberang. Masalahnya, kemampuan Ren memiliki batas waktu dan sungguh merepotkan, kecuali Xian mau membantunya. Menurut Ren, tak tahu kenapa Xian memiliki bau yang sangat enak yang bisa memancing kehadiran para monster beast. Dengan kurang ajarnya, MC kita lalu meminta gadis itu untuk menjadi umpan untuk mengumpulkan para monyet di satu tempat. Sadisnya lagi, Xian diikat di atas tower. Rencana itu ternyata sungguh ampuh, bahkan bisa menyelamatkan Nape dari gengbengan para monyet. Kini terlihat puluhan monyet berlari menuju Xian. Nampaknya aroma tersebut juga menarik perhatian bis humanoid itu. Kembali ke tempat Ren berada yang kini dikerumuni ratusan monyet yang ingin memanjat ke atas. Ketika melihat hal tersebut, jelas membuat Xian keringat dingin. Apalagi melihat MC kita yang hanya melempari monyet itu dengan besi di sekitar. Meskipun aroma Xian tidak bisa ia kontrol dengan baik, tapi hal itu membuatnya bisa memancing ratusan monyet sesuai keinginan MC kita. Meski ada beberapa orang yang bisa membangkitkan kekuatan dengan serum evolution fluid, namun ada juga manusia yang mendapatkan kekuatan sejak ia lahir. Tetapi rata-rata kemampuan mereka lebih kuat dan tak terkontrol. Oleh karenanya banyak dari mereka diburu unit Union. Namun berbeda halnya yang dialami oleh Renjia. Kembali ke cerita di mana ratusan monster sudah menunggu mereka di bawah demi menyantap Xian. Di sisi lain juga ada sosok yang sudah menunggu untuk berburu monster yang ia cari-cari selama ini. Sosok dengan aura merah membara, Renjia. Hanya dengan hembusan auranya saja membuat base humanoid itu ketakutan. Tak hanya itu, Xian juga ikut tertegun lalu bertanya apakah benar Ren adalah eskort tingkat rendah. Dengan senyumannya, Ren membenarkan hal itu lalu melesat ke bawah menerjang kerumunan monster tersebut. Flashback sekilas pada masa lalu Xian.
yang ternyata dia juga seorang Awakener terpilih sejak lahir. Kala itu, Xian kecil diminta untuk berhati-hati karena akan ada pihak Union yang datang mencarinya. Mereka berniat menjadikan dirinya sebagai bahan eksperimen atau bahkan membunuhmu. Oleh karena itu, kakaknya berpesan untuk Xian tidak mengungkapkan identitas aslinya bagaimanapun caranya. Kemudian Xian kecil bertanya bagaimana jika ada seseorang yang tidak sengaja mengetahui tentangnya. Menurut kakaknya, jika sudah terlanjur sebelum dia membeberkan rahasiamu, maka Xian diminta untuk ... Sayangnya, kalimat tersebut harus terpotong oleh pertarungan Ren yang terlihat brutal. MC kita bahkan menerbangkan puluhan monyet yang berusaha mengurungnya. Xian yang melihat itu hanya bisa tersenyum malu karena Ren terlalu kuat. Beast humanoid itu juga sependapat dengan Xian dan berpikir Ren adalah seorang Awakener tipe peningkatan. Namun pemikiran itu dibuat goyah ketika Ren mencincang semua beast monster itu dengan sekali serang. Aksi itu sekaligus menjawab pemikiran monster tersebut yang salah, sehingga beast humanoid itu pun tersadar bahwa musuh yang ada di hadapannya kali ini adalah seorang Awakener ganda. Sosok itu pun lalu ketawa bahagia betapa beruntungnya dia bertemu dengan MC kita. Humanoid tersebut langsung menunjukkan wujudnya sebenarnya. Ia lalu berubah menjadi sosok monster beast besar yang menjulang tinggi, bersiap untuk menyerang dengan tekad untuk bereksperimen dengan tubuh MC kita. Xian yang baru pertama kali melihatnya mengira bahwa itu adalah kekuatan dari Demonic Beast kelas super. Namun humanoid itu menyela, berkata bahwa dia lebih kuat dari kelas super biasa. Namun sayangnya, Ren tidak ingin mendengar basa-basi yang terlalu lama dan segera meninju monster menjijikan itu hingga terpental ke langit. Xin sementara diperlihatkan Nape yang sedang terdiam, tak tahu apa yang sedang terjadi. Tubuh yang terlihat compang-camping dan puting pusar yang menonjol itu memilih untuk kabur daripada berdiam diri dari sana. Namun ketika ia lari, Nape melihat monster beast humanoid itu terjatuh keras dari atas langit. Ternyata pertarungan itu selesai cukup cepat. Ren kemudian bertanya kepada monster itu tentang lambang yang ada di punggungnya. Benarkah itu adalah lencana Waterbeard? Atau kita bilang apa? Monster itu sepertinya tidak tahu apa yang ditanyakan oleh MC kita. Namun dulunya dia adalah seorang escort. Suatu hari ketika ia terbangun, dia sudah berada di tabung eksperimen dan tidak bisa mengingat sesuatu. Dia tidak tahu siapa dirinya dan masa lalunya. Kemudian dia berhasil keluar dengan sendirinya dan pergi mengikuti instingnya. Lalu menemukan kelompok Demonic Beast dan mereka kira ia adalah pemimpinnya. Dia kemudian mencoba pergi ke desa, tapi tak ada satupun yang mau menerimanya. Oleh karena itu, dia tidak ingin merasa kesepian dan membuat objek yang sama dengannya. Mendengar keadaan itu, Ren pun bertanya untuk terakhir kalinya, dan jika ia selesai menjawabnya, MC kita akan memberikan pria berkacamata sebagai hadiah. Pertanyaan itu adalah di mana lokasi ketika ia baru saja terbangun. Monster itu pun tersenyum ketika menjawab pertanyaan mudah itu. Tapi belum selesai mengucapkan detail tempat di barat itu, dia pun meledak. Renjia kali ini hanya bisa menghela nafas karena sedikit informasi yang berhasil dia peroleh. Akhirnya, Xian kembali ke desa dengan selamat, yang disambut tetangganya yang salah mengucapkan terima kasih kepada Nape
yang mereka anggap escort sang penyelamat. Tapi sebelum itu, Ren meminta Xian untuk saling menjaga rahasia mereka. Dia pun teringat kenangan dari kata-kata terakhir kakaknya. "Jika kamu tidak bisa membunuhnya, maka kamu harus menikahinya," ucap kakaknya. Tetapi ketika Xian baru menyadarinya, Ren Jia sudah jauh melanjutkan perjalanannya. MC kita pun berjalan sembari bersin, mengira Pak Tua sedang menggibah tentang dirinya. Itulah prolog dari manhwa Escort Agency of the Apocalypse. Namun sayangnya, komik ini di versi Indonesia hiatus sangat lama, dan sebagian dari chapter ini didapat dari versi Inggris. Jika komik ini sudah kembali rilis, admin pasti akan mengupdate-nya. Kalau bisa sih bantu request di webkomik buat lanjut up-nya. Admin lihat versi Inggrisnya sudah chapter 100 lebih, tapi mager translate aja. Terima kasih sudah klik video ini. Kalau kalian suka rekomendasi ini, jangan lupa like dan berikan review singkat kalian. Sampai jumpa di minggu depan and see you, bye bye, ciao.